Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen Binomo. Oke, di sini saya akan bertrading lagi ya. Ini saya akan bertrading lagi. Oh iya, untuk teman-teman yang udah sering profit, tolong dijaga MM-nya ya. Untuk member-member independen dan subscriber saya, jangan dipaksain kalau udah profit ya. Stop aja, jangan dipaksain. Oke. Oke, di sini kita bertrading menggunakan teknik-teknik di independen ya. Apabila ada momen kita akan trading. Oke, saya analisa dulu ya di sini. Turun, naik. Naik. Turun, naik. Oke. Sini saya open posisi C3 ya. Kalau ada momennya saya open posisi C3. Jadi buat teman-teman tetap semangat lah, jangan pantang nyerah. Oke. C3 naik, dia ini ya ke atas, sambutannya kuat ke atas. Ini sambutannya ya, di candle 2 ini sambutannya. Jika ini kita loss, kita akan kompensasi. Ini untuk C3 ya. Ntar kita lihat setelah ini apakah ada C4 ya. Kalau kita loss, kita kompensasi di sini. Jangan takut. Wah, ini 14.000 kampret. Aduh, lupa ganti nominalnya. 14.000 ya. OPIT-nya 14.025. OPIT-nya 11.000. Tapi nggak apa-apa, sekecil apapun profit harus dihargai. Oke, jika ini loss, saya akan kompensasi aja. Saya akan kompensasi. Oke. Jika dia hijau ini, hijau tinggi, saya akan sebelum detik 30 saya akan ambil sell ini. Kita lihat ya di sini. Dia malu-malu naik ke atas ya. Dia malu. Padahal ini signalnya atas loh. Oke, alhamdulillah di sini kita profit ya. Kita udah benar ya, kompen level 1 di C3. Jadi seperti itu. Jadi candle 2-nya ini adalah harga sambutan. Ini candle 2. Candle 2. Tuh. Oke, di sini saya open posisi sell ya di sini. Waduh, ini support kampret. Ini support ya. Harusnya saya nggak open posisi nih, karena ada support ke bawah. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah ini akan profit. Itu adalah support, harusnya nggak open posisi. Kalau ini loss bingung nih, mau kompen atau gimana nih, mau stop. Karena ini di support banget nih. Waduh, alhamdulillah kita profit. Nah, saya open posisi di sini karena kompensasi dari C4. Nah, di C4 ini analisanya turun.
analisanya turun ya, sell. Nah, sedangkan kita open posisinya di C4 sell. Nah, tadi kita karena menggunakan C3 kita buy. Nah, sedangkan di sini sell. Jadi saya ambil jika kita open posisi sell di sini, kita bakalan loss. Jadi saya open posisi sell di sini karena kompensasi level satunya C4. Seperti itu. Jadi timbul pertanyaan seperti ini, Bang, itu tadi kan open C3-nya open posisi naik. Nah, open posisi naik, sedangkan signal dari C4 itu ke bawah, yang mana yang mau diambil. Nah, jika kalian udah menjadi member atau siswa independen yang udah ada di grup BSG independen yang ada C4-nya, kalian pasti paham C4 ini akurasinya rendah. Walaupun analisanya sell, tapi akurasinya rendah, makanya saya pilih tadi ambil C3. Nah, setelah C3 saya juga kompensasinya profit, C3-nya profit, kompensasinya saya open posisi menggunakan C4 lagi di sini, sell, tapi di sini saya loss. Di sini saya kompensasi dan akhirnya masuk. Akhirnya profit ya. Oke, seperti itu. Mungkin kalian ada yang bisa nebak tentang C3 ini. Coba kalian berikan komentar di bawah jika kalian mau menganalisanya. Apa alasan saya open posisi C3? Alasannya dihitung dari mana? Seperti itu. Jadi C3 itu kita harus benar-benar ya. Kita harus benar-benar ini sell nih, C3-nya sell tapi selalu berada di area support. Ini saya pengen sell nih. Ini, saya pengen sell. Ini C3 udah kebentuk C3 nih. Saya harusnya sell. Tapi di sini support ya. Kalau ada support akurasinya itu mengurang. Seperti itu. Jadi teknik itu emang benar nggak ada yang 100%, pasti ada kekurangannya. Jadi kadang yang mengurangi tingkat akurasinya itu adalah SNR-nya, support dan resistennya yang berlawanan dengan analisa kita. Itu. Oke, ini C4-nya mau ke bawah nih juga nih. Coba, tapi dia berada di resisten, di support, dia berada di support. C4-nya mau ke bawah. Ini udah pas banget nih, C4-nya mau ke bawah nih. Ini mau ke bawah C4-nya. Oke, kita tunggu naik aja dulu ya. Kita coba. Kita tunggu naik. C3-nya tadi ke bawah. Cuman karena support saya nggak open posisi. Itu akurasinya akan jadi rendah jika bertolak belakang dengan SNR-nya. Jadi harus pintar-pintar melihat SNR. Nah, di sini kita boleh open posisi karena dia udah koreksi candle hijau. Saya akan open posisi open posisi kompen dari C4. Open posisi dari kompensasinya ya. Walaupun harusnya kita nunggu di sini. Kita harusnya nunggu di sini ya, tapi nggak apa-apa. Jika ini loss, kita akan kompensasi level 1. Jadi kita harus pinter ya, pinter melihat atau menghitung. Kita harus pinter nih. Oh, resistennya di sini nih. Tunggu hampir resisten aja baru saya kompen level satunya, seperti itu. Ini saya nggak nunggu resisten, saya langsung kompen aja. Tapi nggak apa-apa. Di sini kalau loss saya kompensasi di sini. Jadi ingat ya, teknik itu akurasinya rendah jika bertemu dengan SNR. Akurasinya rendah jika berlawanan dengan SNR.
Jadi kita harus pintar-pintar untuk ambil open posisi biar kita profit. Seperti itu. Nah, harusnya di sini nih. Nah, itu. Karena di sini resistennya. Nah, itu titik aman ya, buat saya itu titik aman untuk open posisi. Di sini yang saya garis nih. Karena di situ resistennya. Situ titik aman untuk kompensasi. Sebenarnya ya di situ titik amannya. Karena dia masih masih ada nafas atau masih ada peluang untuk ke atas. Oke, kita lihat. Jika ini loss, kita kompensasi sekali lagi nih. Oke, kita lihat dulu apakah ada profit. Enggak ya. Oh, satu balik modal nih. Oke, di sini saya langsung bom nih karena di sini saya pasti profit. Saya bom lagi nih karena dia udah di sini. Udah di resisten. Ini nggak mungkin lagi naik. Resistennya udah kelihatan banget nih. Nih, udah kelihatan banget. Dia bakalan 1000% dia bakalan turun. Ini nggak bisa naik lagi karena ini sebenarnya bukan penguat ya. Ini dia udah melemah, maka dari itu bodinya udah besar. Dia ngambil full untuk mencapai resisten di sini. Bodi hijaunya itu dia mengambil full untuk mencapai resisten. Nah, itu banyak orang mengira itu bakalan mau kuat lagi ke atas tuh. Padahal enggak, itu penghabisan, itu nafas terakhirnya untuk ke atas. Seperti itu menilai sebuah candlestick. Jadi seperti itu begitu caranya. Nah, itu lihat saya profit semua 3 juta. Saya udah profit. Jadi jika kita mempunyai teknik dan pintar banget melihat SNR, kita pasti akan profit. Oh, SNR-nya di sini nih. Nah, pasti dia akan naik sampai seperti ini. Seperti itu untuk menilai atau melihat sebuah candlestick. Itu jika kita menguasai perpaduan psikologi candlestick sama SNR, itu kita bakalan profit. Walaupun kita menggunakan kompensasi, tapi kita tetap dalam keadaan profit karena kita udah tahu jalurnya. Jadi kita nggak mungkin kita dengan modal yang lumayan kita bakalan loss di binary option, nggak mungkin. Yang membuat kita loss itu kemarukan kita sendiri. Kadang udah profit kita maksain terus untuk trading. Jadi jangan seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Jadi pelajari tentang C4 itu ya, psikologinya kalian lihat juga. Kan di situ ada akurasi 70% sampai 80, ada akurasi 80 sampai 85, ada akurasi dari 90 sampai 95. Saya harapkan gunakan akurasi yang tinggi ya. Dan di situ kan di C4 itu ada juga sebuah golden momentnya tuh. Oke, yang C1-nya itu seperti ini. Seperti itu ya. C3-nya seperti ini. Jadi harus dikombinasikan. Itu sebuah golden moment yang di C4 ya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dari saya.